Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih tetap semangat kan? Oke, pada pertemuan Sabtu ini tanggal 6 Februari 2021, Ibu akan memberikan materi tentang belajar menjadi lebih asik dengan mind mapping. Apa itu mind mapping atau peta pikiran? Dapat diartikan sebagai suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah yang akan memetakan pikiran untuk memudahkan kita mengingat banyak informasi. Pola kerja mind mapping terdiri dari 3 komponen utama, yaitu topik sentral yang ada di tengah, pokok atau fokus pikiran yang hendak dikembangkan dan diletakkan sebagai pohon. Yang kedua, topik utama, lever pikiran lapis kedua sebagai bagian dari topik sentral dan diletakkan sebagai cabang yang melingkari pohon. Yang ketiga, subtopik adalah level pikiran lapis ketiga sebagai bagian dari cabang dan diletakkan sebagai ranting. Contohnya seperti ini adalah topik sentralnya kewirausahaan dan topik utamanya tentang bidang, ciri-ciri, pengembangan, dan subtopiknya ada di rantingnya. Mind mapping dibuat dengan kombinasi warna, gambar, dan cabang-cabang melengkung yang akan merangsang secara visual sehingga informasi dari mind mapping mudah untuk kalian ingat. Jadi, seperti contohnya tadi. Manfaat mind mapping untuk membantu kalian dalam memahami, mengorganisasikan, dan memvisualisasikan materi dan aktivitas belajar secara kreatif dan atraktif. Manfaat lainnya yang pertama, mind mapping dapat mempersingkat waktu dalam mempelajari materi. Yang kedua, merupakan metode pencatatan yang efektif dan efisien. Yang ketiga, merupakan metode belajar yang tepat, terutama dalam pengembangan keterampilan mencatat dan mengingat bahan pelajaran. Nah, pasti bertanya-tanya nih, bagaimana membuat mind mapping? Oke, Ibu punya contohnya. Perhatikan baik-baik ya. Ini dia contohnya. Contohnya ada materi tentang liburan keluarga. Nah, dalam liburan keluarga itu ada apa aja sih? Di dalamnya ada aktivitas, ada perlengkapan yang harus dibawa, ada siapa aja orangnya yang ikut liburan, terus ada jalan-jalan. Oke, kita lihat. Topik sentralnya di sini adalah liburan keluarga dan topik utamanya adalah aktivitas. Aktivitasnya apa sih kalau liburan itu? Bisa berkuda, renang, belanja, main bola. Dan salah satunya topik utamanya juga tentang perlengkapan. Apa sih yang harus dibawa? Kayak sepatu, kaos, baju, sandal, topi, dan orang-orangnya. Kalau liburan keluarga pasti ada ayah, ibu, paman, sepupu, teman. Jadi kita lebih mudah menghafalkan. Liburan keluarga itu pasti ada aktivitas, ada perlengkapan yang harus dibawa, siapa aja yang diajak, dan jalan-jalan. Nah, kalian sudah bisa membedakan kan mana yang topik sentral, topik utama, dan subtopik. Mind mapping ini juga bisa digunakan untuk kalian meringkas sebuah materi, entah itu materi pelajaran IPS, bahasa Indonesia, PKN, atau materi pelajaran yang lain IPA, dan materi yang lain pokoknya. Kalian bisa menggunakan mind mapping untuk meringkas materi tersebut. Ini juga salah satu contoh materi yang sudah di mind mapping. Ini kreatif banget ya anaknya. Dia buat gambar yang lebih kreatif, jadi lebih kalau kita baca itu gak bosen. Jadi ada warna, ada gambar-gambarnya yang mewakili dari materi tersebut. Materi dari Ibu untuk tugasnya adalah mencari gambar di internet tentang mind mapping dan kalian pilih mana topik sentral, topik utama, dan subtopiknya, dan jelaskan itu materi tentang apa. Oke, kalau ada yang masih ingin ditanyakan silakan DM Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.